Selamat siang Sobatkom, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari Senin ini kembali saya Nicita hadir untuk Sobatkom semua dalam program Parlementaria, persembahan Diskominfo dan juga Rumah Diswe nomor 1 Kaltim. Semoga juga kegiatan Sobatkom di Senin hari ini yang mungkin banyak sekali ya sedari pagi tadi ini pastinya memberikan banyak sekali hal-hal positif juga bagi Sobatkom semua untuk melakukan pekerjaannya di hari Senin ini. Sambil mungkin bersantai ataupun sambil mengerjakan pekerjaannya, nggak ada salahnya dong ya kalau kita sambil menonton atau menyaksikan Parlementaria ini, karena di hari ini spesial sekali. Seperti biasa juga Parlementaria akan mengundang sosok-sosok terbaik para wakil rakyat di DPRD provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kali ini sebenarnya bukan pertama kali juga sih saya ketemu sama beliau ini ya, karena suatu waktu yang kemarin saya juga sudah sempat berbincang-bincang dengan beliau, dan kali ini saya karena masih penasaran pengen ngobrol banyak ya dengan beliau nih. Terutama karena beliau ini aktif sekali ya dengan bertemunya dengan masyarakat, dan juga kita hari ini akan ngobrolin seputar pemilih pemula untuk jelang pesta demokrasi di tahun 2024. Siapa lagi kalau bukan Bang Joni Sinatra Ginting yang ada di sebelah saya. Halo Bang. Halo Mbak. Ketemu lagi kita Bang ya siang hari ini ya. Mbak. Sehat Bang? Baik Mbak. Oh, ya. Baik. Baik. Jadi agak nganyal. Semoga terus baik ya. Amin. Ini sibuk apa nih Bang? Baru-baru ini kayaknya padat banget nih ya. Iya Hari betul. ini. Ini baru saja kita menyelesaikan bersama dengan tim KPK melaksanakan sosialisasi yang mana tadi pembahasannya masalah gratifikasi, masalah suap, terus masalah hal-hal yang lain yang rasanya tidak direkomendasi lah untuk negara ini bisa bangkit dan maju. Ya seperti itu. Jadi itu hal yang kami baru dapatkan, kalaupun ini sebenarnya sudah tidak asing, tapi kadang-kadang kita tidak mengerti dan tidak paham. Iya. Itu sebenarnya. Nah, kalau kemarin kan kita juga sempat berbincang nih ya Sobatkom mengenai kita lebih tahu profil yang mengenai Bang Joni ini ya, dan juga beberapa program yang sudah dilakukan. Nah, kali ini kita akan ngobrolin nih Bang seputar jelang pesta demokrasi di tahun 2024 nanti ya. Nah, di tahun 2023 ini kan juga sudah memasuki tahun-tahun politik. Nah, kalau misalnya untuk menurut Bang Joni sendiri, melihat kondisi ini, terutama kita ngobrolin soal pemilih pemula dulu nih Bang. Gimana sih menurut pandangan Bang Joni khususnya di Kota Samarinda dulu deh mengenai pemilih pemula ini seperti apa? Baik Mbak, terima kasih nih. Ini pembelajaran buat kita semua bahwa ada tingkatan, ada berapa gen ya. Termasuk salah satunya kalau misalnya mungkin mereka yang sudah mulai berumur itu di gen yang namanya baby boomers. Ya, setelah itu ada tingkatan selanjutnya adalah gen X. Ya, gen X itu seperti kami ini sekarang, itu gen X ya. Terus ada gen Y atau Y ya, seperti itu, atau dikategorikan adalah gen milenial. Terus yang berikutnya adalah gen Z ya, G ya, seperti itu. Itu yang saat sekarang usianya adalah usia yang boleh memilih. Itu ada tingkatan itu seperti itu. Jadi anak-anak Gen Z ini khususnya memang hidup dari media sosial, yang mana mereka akan gendrung sekali. Maksudnya mereka akan lebih cenderung ke situ ya Bang, ke yang namanya pertama kepada Instagram, TikTok, terus ada Facebook, ada Twitter. Jadi ini kalau misalnya mungkin kita melakukan pendekatan, tentunya harus dengan cara yang diinginkan mereka, tentunya seperti itu. Terus saya mungkin akan kelompokkan sedikit, kalau misalnya mungkin gen baby boomer, ini usia mereka yang lahir di 1946 sampai 1964, itu baby boomer. Jadi ini sedikit sekali porsinya sudah, jadi hanya tinggal 12%. Terus gen X ini 1965 sampai 1980. Ya, 1980. Ini sekitar persentasinya itu kalau kita lihat 21%. Ya, seperti 21%. Terus gen milenial atau gen Y itu di 27,55%. Nah, yang terbesar itu adalah gen Z sekarang, 29,07. Yang mana kelahiran mereka ini adalah 1997 sampai 2010. Selanjutnya 2011 sampai sekarang itu gen alpha. Nanti ada berikutnya. Tapi gen alpha ini belum bisa memilih. Jadi belum bisa ikut berpartisipasi. Ya seperti itu ya. Jadi kalau melihat, maka
pertama yang harus kita laksanakan adalah bagaimana pendekatan dengan hobi dan keinginan mereka. Dan mayoritas mereka itu adalah pragmatis. Ya. Pragmatis itu apa ya? Tidak bisa dikendalikan secara emosional, secara tekanan, tapi mereka yang akan berpikir secara objektif dan subjektif untuk memikirkan apakah ini pantas untuk menjalankan atau sebagai perwakilan mereka kelak. Ya seperti itu. Terus yang menariknya lagi, 10 sampai 15 tahun ke depan maka mereka lah yang sebagai penerus kita. Jadi mereka-mereka ini ya seperti itu. Jadi bukan kita lagi. Karena biasanya orang itu pasti ada pada masanya dan masa itu pasti ada orang ya seperti itu. Jadi kita akan memaklumin itu semua. Mungkin seperti itu sementara. Nah, tapi melalui platform-platform itu ya, Bang ya. Nah, itu kan pendekatan memang harus diperlukan, tapi pendekatannya juga harus melalui sisi-sisi yang positif juga kan, Bang ya. Betul. Karena kan semasifnya penggunaan media sosial ini kan ada hal-hal negatif yang justru nanti akan mendorong mereka untuk skeptis terhadap pemilihan seperti itu. Nah, itu bagaimana nih, Bang? Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu sebelum kita bertemu seperti ini, kami juga pernah diminta untuk sebagai narasumber di Bawaslu. Jadi cara yang paling menarik adalah buatlah game-game buat generasi Z yang sekarang, supaya mereka itu ikut berpartisipasi di sana. Terus ikut juga mereka ambil andil untuk terjun. Nah, jangan nanti pada saat hari H tanggal 14 Februari 2024 mereka itu justru tidur karena banyak begadang, memainkan gadgetnya. Setelah itu mereka lupa kalau misalnya begini. Jangan seperti itu. Jadi kita buat mereka diaktifkan. Jadi dengan cara ya seperti misalnya mungkin multimedia yang mereka pergunakan yang betul-betul pasif seperti itu. Mereka dilibatkan, ikut ambil andil di sana. Jadi jangan mereka sampai dikesampingkan. Justru ini yang membuat menarik sehingga pada saat pemilihan akan dilaksanakan, keterlibatan mereka bisa betul-betul membantu karena terbesar ada di mereka. Iya. Tapi menurut Abang sendiri sebenarnya seberapa efektifkah gitu sosialisasi melalui platform-platform media sosial itu? Ya tentunya dengan animo mereka yang tentunya dengan apa yang mereka inginkan di pikiran di benak mereka tentunya sekarang ya. Kalau misalnya mungkin dengan game-game yang khususnya game-game politik yang membuat mereka interest ya mungkin dirangsang dengan hadiah dan sebagainya. Rasanya itu mungkin bisa juga melibatkan mereka nanti kelak kalau misalnya mungkin ini seperti itu. Ya, nah ini juga kan penggunaan platform media sosial ini kan banyak sekali yang hal-hal yang negatif seperti hoax atau berita tidak benar. Nah berkaca ini pada tahun 2019 yang kemarin kan cukup masif juga nih Bang ya. Nah ini apa sih sebenarnya yang harus kita antisipasi seperti itu untuk di tahun 2024 nanti? Nah jadi kalau misalnya saya berbicara seperti ini maka justru yang banyak menyebarkan hoax dan sebagainya itu sebenarnya di generasi baby boomers, bukan di generasi mereka. Mereka ini murni betul-betul pemikirannya. Jadi generasi inilah yang sebenarnya yang membuat terjadi penajaman perseteruan lah. Siapa dukung siapa dan sebagainya demi kepentingan politik dan ambisi sesaat saja. Saya perhatikan seperti itu. Sementara di generasi Z yang sekarang ini tidak seperti itu pemikirannya. Mereka akan lebih realistis, ya. Kalau misalnya mungkin dipaksain segala macam, itu mereka tidak akan mau. Tidak akan mau sama sekali. Itu generasi Z yang sekarang. Tapi mereka akan mencari tahu. Mereka akan melihat ini gimana sepak terjang orang ini seperti ini bagaimana. Apakah benar? Kan seperti itu. Kadang-kadang perkataan dengan perbuatan tidak selaras ya. Sehingga mereka mengerti, oh ini bukan pilihan kami. Jadi ini yang sebenarnya arahnya nanti. Mereka pasti akan memilih jauh lebih karena mereka menguasai teknologi sehingga saya yakin pemilih-pemilih generasi Z ini jauh lebih potensi dan menghasilkan sesuatu yang terbaik lah untuk Indonesia ke depan. Ya, tapi kalau menurut pandangan Abang sendiri ini sudah banyakkah sosialisasi dari platform itu untuk para milenial? Ini khususnya di Kota Samarinda sendiri ini seperti apa? Saya hanya tanggung jawab karena dapil saya untuk Sungai Pinang dan Samarinda Utara, maka saya lebih fokus kepada mahasiswa atau kaum generasi Z ini yang saat sekarang ini kelas 2 dan kelas 3 yang
mereka notabene sudah bisa memilih pada saat nanti tanggal 24 ini ya, tanggal 14 Februari yang akan datang. Seperti itu. Jadi sosialisasi sederhana, kita duduk bersama, kita ngopi bersama, kita tanya ide-ide mereka bagaimana. Jadi kita buka seperti itu dan kita berikan. Gimana kalau misalnya mungkin kalian menghasilkan sesuatu dengan cara bagaimana? Ternyata dengan cara misalnya mungkin seperti membuat TikTok, membuat yang lain, mereka juga mendapatkan penghasilan. Saya pikir ya, ini luar biasa. Kenapa tidak dieksplor dan ini betul-betul diseriusin dan konsisten? Kan konsepnya begitu ya? Bagaimanapun yang namanya usaha selalu harus dengan konsisten. Jatuh bangun itu biasa, itu proses, tapi konsistensi untuk melaksanakan itu yang utama. Nah, tapi kalau dari partai Abang sendiri nih ya, Partai Demokrat, ada nggak sih pelatihan buat Gen Z atau milenial gitu, khususnya tentang pemilu ini sendiri gitu? Wah, ini sangat ada, Mbak. Jadi mulai ketua DPD kita, itu Bang Irwan Peco, itu luar biasa. Dia memang mewakili generasi X yang kebetulan semua sekarang di struktur organisasinya itu mayoritas 90% itu Gen Z. Sehingga pola pikir, keinginan, animo mereka itu kita tahu kemana arahnya. Nah, tinggal bagaimana kita mengikuti dan bagaimana kita masuk dan kita menyelamin agar partisipasi generasi Z ini memang betul-betul ikut sama kita. Seperti itu. Jadi cukup banyak. Cukup mudah. Agak berbeda dengan misalnya mungkin di DPC. Saya pengurus di DPC saat sekarang. Pas kebetulan memang ketua, sekretaris dan wakil itu kami di generasi X semuanya. Tapi di level Bakomstra, di level yang lain-lain semua kita penuhi dengan Gen Z. Ya seperti itu. Jadi luar biasa lah kalau bisa begini. Luar biasa. Nah tadi juga Abang kan sempat menyinggung mengenai banyaknya animo-animo dari Gen Z ini. Apa sih Bang sebenarnya rata-rata itu mereka pengen apa gitu? Ya mereka pengen perubahan. Ya. Saya nggak tahu perubahan apa yang mereka laksanakan. Begitu juga dengan tagline-nya kita, ada perbaikan dan perubahan. Ya seperti itu. Jadi pada saat kita memimpin dulu, negara ini dipimpin oleh Partai Demokrat khususnya, di 2004 sampai 2014, kita melihat banyak kekurangan. Ya seperti itu. Ini kita benahin. Pada saat 2014, masuk ke 2024 ini, apa yang plusnya, apa yang minusnya, kan itu ya kita penuhin. Jadi bukan tujuannya untuk merubah yang sekarang semua segala macam, tidak. Yang mana yang dilakukan oleh pemerintah yang sekarang itu yang plus ya tentunya kita apresiasi dan kita berikan ini. Yang minusnya yang kita pluskan lah ya seperti itu. Itu tujuannya sebenarnya itu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang ngobrol-ngobrol ya di segmen kedua. Baik sahabat kamu semua, seru banget ya kalau misalnya ngobrol bareng Bang Joni ini, luar biasa. Apalagi ini terkait mengkampanyekan pemilu ini terhadap Gen Z yang sekarang persenannya ini lebih banyak sekali ya Bang ya, dibandingkan apalagi di baby boomers tadi ya. Baik, nanti kita akan ngobrolin lagi ini lanjutannya seputar pemilih pemula tentunya di segmen kedua. Jangan kemana-mana, tetap di Parlementaria. Sobatku masih di Parlementaria dan kita ke segmen kedua, tentunya masih bersama Bang Joni Sinatra Ginting ngobrolin seputar pemilih pemula. Nah Bang, tadi kan juga sudah ngobrolin ya mengenai beberapa hal yang sudah dilaksanakan juga, beberapa pelatihan dan juga mengajak para Gen Z ini untuk tahu mereka tuh maunya apa seperti itu ya. Tadi kan maunya perubahan seperti itu ya. Nah tapi untuk berbicara mengenai itu kan mereka ibaratnya sudah paham gitu ya mengenai politik. Tapi gimana nih cara mengarahkan mereka nantinya untuk nyoblos gitu. Nah, kan tidak hanya tahu aja gitu seputar politik, tapi kan juga mereka harus bisa harus mencoblos lah pada saat hari hanya. Ini seperti apa nih, Bang? Baik, Mbak. Terima kasih ya. Jadi yang utama adalah kita harus mengerti dulu. Jadi generasi Z ini harus memang betul-betul mengerti keuntungannya kalau kita nyoblos. Ya seperti itu. Yeah. Jadi siapa yang dipilih, siapa yang mewakilin teman-teman semua untuk berbicara, untuk aturan dan semua pembangunan yang ada di Kota Samarinda khususnya, ya harus melaluinya dengan suara kalian. Satu suara ini itu sangat berarti dan berguna. Ini akan membentuk Samarinda ini menjadi apa nanti ke depannya.
Memang tanpa terasa kalau misalnya mungkin kalau melihat apa sih keuntungan saya kalau mungkin satu suara saja misalnya seperti itu. Tapi ini sangat berfaedah sekali dan sangat berguna sekali apabila suara ini ke tepat orang yang tepat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin kadang-kadang mereka kebanyakan pragmatis seperti itu, melihat, aduh, kalaupun saya nggak milih atau milih tetap, tapi jangan, harus merubah mindset itu, ya, merubah mindset pemikiran, sehingga kedepannya satu suara yang mereka bawa untuk memilih orang-orang yang mereka percayakan itu memang betul-betul berguna untuk pembangunan kelak di Kota Samarinda. Iya, karena kan ditakutkan seperti itu ya Bang ya, kan paham gitu mengenai dunia politik, tapi pada hari hanya males gitu, seperti yang Abang bilang tadi, jangan sampai mereka ketiduran atau berbagai alasan seperti itu ya. Karena memang ada hal-hal yang memang nyata nggak seperti itu Bang, misalnya mereka udah paham, ternyata mereka memang tidak ada keinginan untuk mencoblos gitu. Ya, mungkin sejarah lama ya, jadi cerita lama ya, segala macam. Jadi sejarah saya kalau sejarah lama nih. Kalau sejarah ini kan selalu menyatakan itu yang kalau yang buruk itu selalu terbawa sampai ke sekarang ya, seperti itu. Tapi kita harus putus ini. Artinya kita putus sejarahnya supaya nanti ke depannya bahwa jangan lagi khususnya generasi Z ini diiming-imingin dengan sesuatu sehingga dia harus datang ke TPS untuk milih. Jangan pernah seperti itu. Karena apabila itu dilakukan sekali, maka hal ini akan mencederai banyak, khususnya seluruh masyarakat Indonesia. Ini akan terbawa untuk generasi-generasi Z atau generasi yang berikutnya seperti itu. Jadi menurut saya uang itu bukan segalanya, tapi sesuatu harapan ke depan, karena kalianlah nanti akan sebagai estafet kepemimpinan untuk negara ini, khususnya untuk Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dan Indonesia khususnya. Ya, ini termasuk larangan untuk menggunakan money politik gitu ya? Benar, seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin ini, infokan saja kalau misalnya mungkin boleh, kalau memang mau diterima uangnya, silakan terima uangnya. Tapi jangan pilih orangnya. Ya, sekali lagi ini penekanan ya. Karena kalau misalnya mungkin ini terjadi, maka akan hancurlah. Dan negara kita pasti akan tetap seperti ini saja, ya seperti itu. Nah kalau hal lainnya nih Bang, apa sih yang sebenarnya yang akan Gen Z merugi berarti seperti itu ya, apabila mereka tidak menggunakan suaranya, satu suara saja seperti itu? Begini, 29% mereka sekarang ada di data pemilih ya. 29%. Ini paling terbesar dibanding generasi baby boomers, generasi X, generasi Y seperti itu. Jadi kalau misalnya mungkin mereka satu suara saja hilang, maka akan kelihatan semua segala macam. Ini tidak akan seimbang, berjalan dengan baik tentunya seperti itu. Karena jangan menganggap kalau misalnya mungkin satu suara itu tidak berguna, padahal satu suara inilah yang akan menentukan kelak mengarah kemana kita semua segala macam. Ya, memang kalau misalnya mungkin kita memilih DPRD, memilih seperti itu DPRD provinsi, ya DPRD RI, DPD maupun presiden, suara di DPRD kota misalnya seperti itu memang apa kebijakan, memang akan bersinergi dengan wali kota. Tapi tentunya dengan hilangnya satu suara itu akan merugikan kita semua, bukan hanya generasi Z, tapi generasi-generasi yang akan meneruskan untuk pembangunan Kota Samarinda khususnya seperti itu. Nah berarti ini nanti untuk tahun depan nyalon lagi nih Bang? Ya, jadi gini Mbak, emang seperti yang sebelumnya saya utarakan bahwa perjuangan saya itu belum maksimal, ya masih sebatas 5 tahun yang ke depan. Untuk kali ini 2024 ke 2029, memang saya merasa terpanggil kembali untuk hadir di Dapil Samarinda Utara dan Sungai Pinang karena PR-PR saya yang tadi yang masih banyak, dan saya berharap dukungan seluruh masyarakat untuk tentunya mempercayakan ini seperti itu. Jadi cari dulu, mungkin bisa melalui media, melalui misalnya mungkin apa-apa yang ada di lapangan seperti itu. Setelah itu Anda bisa tentukan. Memang cukup banyak. Jadi saya tidak memaksakan harus memilih saya, tapi minimal tahu track record orang yang akan mau dipilih, dan
track record dari orang yang akan dipercayakan untuk mewakilin suara kita di DPRD. Mungkin berarti kesibukan Bang Joni ini sekarang juga terkait untuk persiapan ini apa nih? Menyelesaikan program-program yang belum maksimal ini, Bang? Ya, jadi ada beberapa program pada saat kita reses itu yang belum terjawab. Artinya seperti misalnya mungkin masalah banjir kan itu juga tanggung jawab kita bersama pemerintah ya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan karena untuk pelaksanaan atau penanggulangan banjir ini tidak bisa 1 hari atau 2 hari dilaksanakan sedemikian rupa, tapi harus berkelanjutan. Jadi proses 5 tahun kami yang ke depan ini sudah menghasilkan sedikit, ya sedikit saya katakan, memang belum maksimal. Tapi kalau kita misalnya mungkin lewat daerah-daerah yang paling jelas atau paling nyata di daerah M Yamin dan sebagainya, itu kelihatan dalam 1 jam saja pada saat banjir itu langsung lewat saja. Itu sudah menunjukkan bahwa kita konsen di sana dan kita sangat mendukung pemerintahan untuk penanggulangan ini bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat lah. Seperti itu. Baik, nah ini juga menarik ini ya Sobatkom semua. Kalau tadi kita sudah ngomongin mengenai banyaknya pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan ya untuk Gen Z, dan terus bagaimana menggiring mereka ini untuk ayo gunakan suara hak suaranya seperti itu ya Bang ya, karena itu sangat satu suara saja itu berarti sekali seperti itu ya. Nah kali ini boleh dong di-share bagaimana tips memilih ini calon untuk dicoblos nih seperti apa nih Bang? Ya baik, terima kasih Mbak. Jadi ini udah masuk ke teknis ya. Kalau misalnya mungkin, jadi kalau misalnya mungkin ini lihat yang pertama adalah karena itu banyak sekali lembarannya. Ada 18 partai yang akan ikut terjun di dalamnya. Jadi kalau misalnya 18 lihat history. Jadi kalau misalnya mungkin yang kalian akan pilih itu pertama adalah beliau di partai apa, ya seperti itu. Terus apa program-programnya, apa komitmennya seperti itu. Terus setelah itu lihat di nomor berapa yang akan dipilih. Terus itu ada lembaran yang namanya pertama DPRD kota, ada DPRD provinsi, ada DPRD RI, terus ada DPD dan ada presiden. Kan itu ya, seperti itu. Jadi harus kita pilih. Kalau yang di kota kita tahu partai apa, orangnya siapa, nomornya nomor berapa, dan itu langsung kalian bisa wujudkan ya seperti itu. Oke, wah itu tadi tahapannya ya Sobatkom. Intinya adalah kita tuh harus mengetahui ya, Bang ya, calon-calon yang akan kita pilih, karena jangan sampai salah pilih gitu, jangan sampai menyesal untuk 5 tahun berikutnya seperti itu ya. Setuju Nah, sekali. untuk harapan Bang Joni sendiri ya, untuk terutama milenial dan Gen Z, dan juga harapan untuk pesta demokrasi di tahun 2024 ini seperti apa nih Bang? Ya, tentunya kita adalah masyarakat yang bersaudara ya. Tidak ada keinginan perpecahan. Ini hanya pesta demokrasi. Kita buat pesta ini semenarik mungkin, ya sesemangat mungkin. Jangan pernah tinggalkan pada saat hari hanya nanti. Itu ingat benar-benar bahwa kita adalah bersama. Tidak ada pergesekan apapun sama sekali. Ini hanya pesta yang menentukan untuk pembangunan kita ke depan. Jadi tidak ada unsur yang lain. Setelah itu selesai, kita kembali bersaudara. Kalaupun misalnya mungkin banyak yang tidak, misalnya mungkin tidak memilih, itu bukan jadi perselisihan atau pertengkaran kita, tapi ini adalah mengikat kita sebagai satu saudara di kota Samarinda dan khususnya Kalimantan Timur. Iya, sukses terus nih buat Bang Joni ya. Terima kasih, mudah-mudahan nanti niat baik ke depannya ini tetap terlaksana di 5 tahun selanjutnya ya Bang ya. Amin. Dan pembangunan yang mungkin belum terlaksana maksimal ini juga bisa dikerjakan dengan penuh kemaksimalan di periode berikutnya. Baik Sobatkom semua, sebenarnya kita masih ingin ngobrol-ngobrol juga nih dengan Bang Joni, tapi mungkin nanti di lain waktu lagi kalau bisa ada segmen berikutnya ya Bang ya. Siap pastinya. Nah, sampai di sini dulu Sobatkom semua mengenai obrolan kita pemilih pemula, dan mudah-mudahan ini juga bisa membuat Sobatkom semua terutama para milenial dan juga Gen Z ini terbuka pikirannya ya untuk pesta demokrasi di tahun 2024 nanti. Ingat pesan Bang Joni adalah kenali dulu orangnya, jangan asal memilih karena ini menentukan untuk 5 tahun berikutnya. Saya Nicita mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.